Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas list anime yang berhubungan dengan dunia lain nih guys. Yang tentunya kalau saya sudah menyebutkan dunia lain, pastinya kalian udah tahu. Yap, tentu saja anime isekai. Nah, berhubung akhir tahun nih, saya sudah mengumpulkan untuk anime isekai yang terbaik pada tahun 2021 ini. Yang siapa tahu di antara dari kalian ada yang terlewat untuk animenya. Makanya saya buatkan untuk listnya guys. Nah, pada video kali ini saya sudah membuat 20 list anime isekai yang terbaik pada tahun 2021 ini, baik yang berinkarnasi ataupun yang dipindahkan ke dunia lain ataupun yang ditarik ke dalam game nih guys. Yang tentunya wajib banget lah untuk kalian tonton, apalagi kalian yang belum tonton tentunya. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys, supaya channel ini dapat berkembang lebih maju dan saya juga lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Re:Zero Season 2 Part 2. Nah, setelah pidato Otto yang tegas namun meyakinkan, Subaru Natsuki dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia akan berhasil melewati garis waktu dan menyelamatkan semua orang yang bisa ia selamatkan di sepanjang jalan. Langkah pertama yang ia lakukan untuk mencapai tujuannya adalah membantu Emilia untuk mengatasi masa lalunya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Merasa seolah-olah dia telah dibohongi oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk Emilia akan sulit baginya untuk mempercayai seseorang, bahkan Subaru, kesatria yang mengakui dirinya sendiri. Re:Zero Season 2 Part 2 ini menyajikan puncak dari pengalaman Subaru dengan Saktuari dan orang-orangnya, bersama dengan keengganannya untuk putus asa untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, Kumodesuga Nanika. Nah, pahlawan dan raja iblis yang bertarung melintas dunia membuat ruang kelas di salah satu sekolah meledak, yang menyebabkan para siswa yang tewas dalam ledakan tersebut berinkarnasi ke dunia lain. Nah, salah satu siswa perempuan berinkarnasi menjadi monster laba-laba yang lemah sepanjang 1 meter. Meskipun begitu, ia menerima nasibnya dan beradaptasi dengan kehidupan barunya dengan cepat, dengan melewati rintangan dan pertarungan untuk mencapai puncak yang terkuat guys. Begitulah awal kisah perjuangan di dunia lain itu dimulai pada anime ini. Yang ketiga, Urisekai Picnic. Nah, di dunia ini terdapat pintu sisi lain dunia, dan kemudian Sorao Kamikoshi memasuki salah satu pintu tersebut dan berhasil lolos dari maut setelah diselamatkan oleh gadis misterius bernama Toriko Nishina. Nah, di sini keduanya pun mulai menjelajahi dari satu pintu ke pintu lain untuk menuju sisi lainnya dengan melewati berbagai pertarungan dan hambatan, yang tentunya sampai akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Yang keempat, Mushoku Tensei Season 1 dan 2. Nah, terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari kecelakaan di jalan, seorang net berumur 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Radius Greyrad, bayi yang baru lahir dengan pengetahuan serta pengalaman dan penyelesaian dari kehidupan sebelumnya. Di sini Radius berusaha menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik dan tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalunya. Walaupun dia masih belum bisa menghilangkan sakninya itu kepada wanita guys. Tapi di sini untuk perjalanannya sangat seru dan wajib lah untuk kalian tonton, karena kita akan disajikan dengan efek-efek visual yang lumayan mantap lah, dan pertarungan-pertarungan yang epic juga tentunya. Yang kelima, Tensei Shitara Slam Detaken Season 2 Part 1 dan 2. Nah, untuk anime ini sih adalah anime favorit Mimin juga nih. Tentunya kalian juga pasti ada yang sangat senang dengan anime ini, apalagi kalian yang sudah lama menantikan season keduanya nih. Walaupun agak nanggung sih di akhir season keduanya. Nah, untuk kalian yang belum tahu nih, anime ini sih bercerita tentang seorang pekerja perusahaan yang baru saja menjadi korban pembunuhan dengan cara ditikam. Nah, orang tersebut bernama Satoru Mikami, yang kemudian berinkarnasi ke dunia lain sebagai kotoran lendir atau biasa kita sebut slime. Nah, slime ini adalah makhluk terlemah di antara para monster.
Di dunia lain itu, Satoru mengganti namanya menjadi Rimuru. Meski lemah, Rimuru memiliki skill unik, yakni skill pemangsa. Di sini kita akan mengikuti perjalanan Rimuru untuk menjadi Raja Iblis guys, yang tentunya sangat seru lah, wajib lah untuk kalian tonton. Yang keenam, Log Horizon. Nah, anime ini adalah anime isekai dengan latar dunia game, di mana protagonis bernama Shiroi terjebak dalam dunia game MMORPG yang populer di saat itu. Nah, selama masa terjebak di dunia game itu, Shiroi banyak bertemu teman baru, bahkan berinteraksi dengan NPC layaknya berinteraksi dengan manusia biasa yang ditemui di dunia nyata. Yang ketujuh, Seijo no Marioku Wabanao Desu. Sejak zaman kuno, warga Salutania telah hidup dalam selubung racun, kekuatan yang memunculkan monster yang menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Nah, ketika Ordo Kesatria Kerajaan menjadi tidak mampu menahan monster, Grand Magus memanggil seorang gadis suci, atau kita sebut orang suci yang legendaris, untuk melenyapkan makhluk mengerikan dan memulihkan kedamaian. Suatu malam, saat Sei Takanashi kembali ke rumah dari hari yang panjang di tempat kerja, kekuatan magis menariknya ke dunia asing setibanya di kerajaan Salutania. Dia mendengar bahwa Grand Magus secara tidak sengaja memanggil dua orang suci, yaitu Sei dan seorang gadis berambut coklat. Yang kedelapan, Hyukyoku Shinkashita Full Drive RPG. Nah, anime ini berfokus pada siswa yang sangat membosankan, yaitu Hiroyuki, yang secara kebetulan mendapatkan game Kiwame Quest. Game ini diklaim dapat memberikan pengalaman yang super nyata dengan menggunakan teknologi terbaik, serta grafik yang memukau, dan bahkan sensasi angin dan aroma pun dapat dirasakan oleh pemain. Namun, game ini terlalu realistis. Kemampuan fisik pemain dalam game ini representasi dari kemampuan mereka di dunia nyata, serta rasa sakit di dunia itu juga terasa di kehidupan nyata. Bahkan bekas luka tebas pun membutuhkan waktu berhari-hari. Di sini kita melihat dapat ke protagonis menaklukkan gym paling menegangkan dalam sejarah yang tidak bisa dimainkan dengan cara biasa itu. Yang kesembilan, Isekai Mao. Anime ini menceritakan Takuma Sakamoto yang merupakan seorang pemain game MMORPG yang sangat kuat. Saking kuatnya, ia dipanggil sebagai Raja Iblis oleh para pemain lainnya. Nah, satu hari Takuma dipanggil ke dunia lain, sebuah dunia yang mirip dengan game MMORPG favoritnya. Di dunia itu, Takuma bertemu dengan dua orang gadis misterius. Mereka mengaku telah memanggil Takuma ke dunianya. Nah, ketika kedua gadis itu mencoba menjadikan Takuma sebagai budak mereka, saat itulah sihir pemantul milik Takuma aktif. Keadaan pun terbalik, di mana kedua gadis itulah yang justru menjadi budaknya si Diablo. Yang ke-10, Slime Tausite 300 Nen. Nah, setelah hidup sulit sebagai pekerja kantoran, hidup Azusa berakhir karena terlalu banyak bekerja. Kemudian ia pun berinkarnasi menjadi penyihir abadi di dunianya yang baru. Ia pun bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya dengan menyenangkan. Ia menjalani kehidupan barunya dengan berburu slime yang mudah dikalahkan. Nah, setelah beradab-adab melakukan pekerjaan sederhana itu, ia justru mendapatkan kekuatan yang tak masuk akal. Yang ke-11, Marimashita Iruma-kun Season 2. Di sini, untuk season keduanya masih menceritakan kehidupan sekolah Iruma yang terus kacau. Nah, di sini berfokus pada Tsuzuki Iruma, manusia yang sangat tidak agresif. Suatu hari menjadi cucu dari Great Demon Sullivan. Nah, kemudian Iruma pun disekolahkan di sekolah para iblis, di mana di sekolah itu kakek iblisnya inilah yang menjadi kepala sekolah. Nah, di sini pun Iruma bertemu dengan Asmodeus, Clara, dan teman sekelas iblis lainnya. Di sini kita akan melihat petualangan Iruma, apakah dia akan menjadi Raja Iblis atau tidak. Yang ke-12, 100 Men no Inochi no Ue ni Orewa Tateru Season 2. Cerita dimulai ketika siswa kelas 9 Yusuke Yotsuya tidak punya teman dan tidak aktif di klub manapun. Lalu suatu hari
dia dan dua teman sekelas perempuannya tiba-tiba dikirim ke dunia lain, di mana mereka harus bekerja sama dan bertarung demi kehidupan mereka. Nah, Yotsuya sendiri adalah orang yang senang dengan sendiri dan selalu menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Tetapi bagaimana itu akan berhasil sekarang, bahwa dia harus menjadi pahlawan. Yang ke-13, Otomo Game no Haimetsu Flag Shikanai. Nah, anime ini berbeda dengan anime isekai lainnya. Anime ini menceritakan gadis yang dibangkitkan kembali menjadi seorang putri. Nah, Katarina Claes adalah gadis 18 tahun yang menjadi seorang putri Duke, menjalani kehidupan dengan damai dan tanpa insiden. Namun suatu ketika ia memukul kepalanya di atas batu dan kemudian mengingat kehidupannya sebelumnya. Faktanya, ia bukan benar-benar putri Duke. Ia dulunya hanya seorang otaku yang meninggal dalam perjalanan ke sekolah setelah menghabiskan malam bermain game kesukaannya. Kemudian ia pun terkejut serta menemukan fakta baru bahwa ia telah berinkarnasi menjadi seorang putri di dunia lain itu. Yang ke-14, Genjitsu Sugi Yusa no Oukoku Seikenki. Nah, ketika Kosuyo Souma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain, ia tahu orang-orang di sana mengharapkan seorang pahlawan. Namun, aksi kepahlawanan yang dia lakukan tidak seperti pada umumnya. Dia ingin membangun kembali ekonomi yang lesu di dunia barunya itu. Tak hanya itu, Kazuya bertunangan dengan sang putri dan kemudian naik tahta. Dia pun segera mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya memulihkan negara, bukan dengan perang atau petualangan, tetapi dengan reformasi administrasi, guys. Yang ke-15, Chitkusushi no Slow Life. Nah, suatu hari Reiji tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Reiji yang sebelumnya budak pekerjaan memanfaatkan keterampilannya untuk membuat ramuan tingkat tinggi untuk mendapatkan banyak uang dan membuat toko obat di dunia barunya itu. Reiji membuat berbagai macam obat, seperti mengobati elf yang tak dapat membidik dengan benar menjadi gampang, yang diberi obat tetes mata, serta naga yang selalu menyemburkan api secara tak sengaja diberi obat batu. Begitulah kehidupan baru Reiji sebagai apoteker di dunia barunya itu. Yang ke-15, Tsuzuki Gam Ichibiku Isekai Douchu. Anime ini berfokus pada Makoto Mizumi, anak SMA yang biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai prajurit pemberani. Sayangnya, Dewi Dunia meremehkannya dan mencabut gelarnya. Kemudian, ia bahkan juga membawa Makoto ke pinggiran hutan belantara. Nah, disinilah si Makoto berkelana di alam liar, serta dia bertemu dengan naga, laba-laba, orc, kurcaci, dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, karena perbedaan lingkungan dari dunia asalnya, Makoto sekarang memiliki kekuatan bertempur dan sihir yang luar biasa. Begitulah kisah singkat, kisah tentang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh dewa dan manusia ini dimulai. Yang ke-17, Make You Black Company. Kinji yang tak punya etika kerja baik serta sulit menyelesaikan diri dengan orang-orang di sekelilingnya. Suatu hari ia dipanggil ke dunia lain, tetapi bukan sebagai pahlawan yang disambut baik seperti kebanyakan anime isekai. Tetapi di sini dia menjadi budak pekerja di perusahaan kotor di dunia fantasi. Namun justru dari sinilah Kenji benar-benar belajar tentang arti kerja keras. Yang ke-18, Seirei Gensouki. Di sini akan berfokus pada Temu Ryo, seorang anak yatim piatu yang tidak berperasaan yang tinggal di daerah kumuh pada usia 7 tahun. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Haruto Amakawa, seorang mahasiswa Jepang dengan masa lalunya yang tragis. Saat masih belum pulih dari pencerahan yang mengejutkan itu, Ryo mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan magis yang sangat kuat dan menggunakan kekuatan barunya untuk menyelesaikan kasus-kasus penculikan seorang gadis kecil. Nah, perbuatan baiknya walaupun awal-awal nggak diakui
akhirnya diakui dan dia dihargai dan kemudian didaftarkan ke akademi bergengsi untuk anak-anak bangsawan. Yang ke-19, Shinkanomi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Anime ini berfokus pada Seiichi Hiragi yang merupakan orang gemuk yang sering dihina di sekolahnya karena penampilannya. Hari-harinya sangat begitu menyedihkan. Suatu hari tiba-tiba terdengar suara yang mengaku sebagai dewa, yang mengatakan kepada seluruh siswa untuk bersiap-siap, termasuk Seiichi, akan dikirim ke dunia fantasi layaknya dalam game yang menampilkan indikator level, statistik, dan keterampilan pemain. Namun, sebelum ritual tersebut siap, dewa perlu menyiapkan sesuatu. Sambil menunggu itu, para siswa disuruh membentuk sebuah kelompok. Di sini Seiichi tidak memiliki kelompok. Kemudian, ia pun dipanggil ke tempat yang berbeda. Nah, setelah dikirim ke dunia itu, hal pertama yang Seiichi lakukan adalah memakan buah evolusi yang benar-benar mengubah hidupnya. Kita akan melihat kisah siswa yang sebelumnya diabaikan dan dihina, tetapi pantang menyerah dan selalu bekerja keras untuk bertahan hidup di dunia barunya itu, hingga tanpa ia sadari ia menjadi salah satu yang paling hebat serta sangat overpower juga. Yang terakhir atau yang ke-20, Seikai Saiko no Ansatsu Isekai Kisoku ni Tensei Suru. Nah, anime ini sih berfokus pada seorang pembunuh yang memiliki gelar pembunuh terkuat di bumi, yang mati oleh organisasinya sendiri karena dijebak. Dengan cara dia disuruh untuk berlibur, tetapi kemudian pesawatnya dihancurkan oleh anggota organisasinya. Nah, setelah kematiannya, ia disambut oleh seorang dewi, kemudian dilahirkan kembali oleh anugerah dewi dan berinkarnasi di dunia lain yang dipenuhi dengan ilmu sihir dan pedang. Kemudian ia ditawari kehidupan yang baru. Namun ia juga harus membunuh pahlawan yang memiliki kekuatan super kuat. Karena pahlawan di sini harus dibunuh karena membawa kehancuran dunia. Nah, itu dia guys, 20 anime isekai yang terbaik pada tahun 2021 ini, yang tentunya sangat seru dan wajiblah untuk kalian tonton, apalagi kalian yang belum tonton tentunya. Nah, untuk kalian yang memiliki rekomendasi lain, bisa kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa menontonnya juga tentunya. Oke guys, sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.